PT SMK Negeri 7 Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk kesempatannya untuk melakukan wawancara kali ini. Sebelumnya Bu, sebenarnya ini wawancara yang saya lakukan untuk tugas saya di demonstrasi kontekstual 3.1. Kebetulan kami diwajibkan untuk melakukan wawancara dengan 2 atau 3 kepala sekolah, dan saya memilih Ibu salah satunya. Boleh ya Bu saya melakukan tanya jawab? Boleh. Ya. Kita mulai ya Bu. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan saya Bu itu tentang pastinya selama Ibu memimpin di sekolah ini ada beberapa kasus yang Ibu jumpai. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang mana merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Iya, selama menjabat sebagai kepala sekolah ada banyak kasus yang saya hadapi, dan untuk menentukan kasus tersebut termasuk ke dilema etika atau bujukan moral, biasanya saya pakai di 9 langkah pengambilan keputusan. Tetapi saya tidak ambil ke 9-nya ya, saya cuma mengambil 4 dari 9 langkah tersebut untuk menentukan di awal apakah dia dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama itu saya harus tahu untuk menilai apakah di dalam kasus tersebut ada nilai-nilai yang bertentangan, entah itu apakah dia berhubungan dengan moral atau etika. Kalau dia berhubungan dengan moral, maka itu termasuk di dilema etika. Tetapi kalau dia sudah berhubungan dengan hal-hal yang berbau hukum dan peraturan, berarti itu termasuk ke bujukan moral. Selain itu, saya juga biasanya akan melihat siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian saya akan mencari fakta-fakta apa yang menyebabkan kasus tersebut, bagaimana kasus tersebut bisa terjadi, dan kondisi-kondisi apa yang menyebabkan kasus tersebut bisa terjadi. Kemudian yang keempat itu pasti harus ada uji dulu, proses uji. Yang pertama itu uji legal. Kalau di dalam kasus tersebut berhubungan dengan hukum, maka itu pasti adalah bujukan moral. Kalau sudah bujukan moral ya kita berhenti, karena kalau bujukan moral kan kita berbicara masalah benar dan tidak. Ya. Kalau misalnya di dalam kasus tersebut tidak ada pelanggaran hukum, berarti kemungkinan dia masuk di dilema etika. Kemudian selain uji legal, kita juga bisa pakai uji intuisi. Kalau menggunakan uji intuisi, kalau kita merasa tidak nyaman, kita merasa ada nilai-nilai yang kita yakini dan bertentangan, berarti itu masuk ke bujukan moral, bukan dilema etika. Kemudian selain itu kita juga bisa uji publik. Kalau di uji publik ternyata kita merasa tidak nyaman dengan kasus tersebut, ya berarti itu masuk di bujukan moral, bukan dilema etika. Ada juga uji yang berhubungan dengan profesionalisme. Kalau di dalam kasus tersebut ada hal yang berhubungan atau melanggar dengan kode etik, berarti dia masuk di bujukan moral, bukan dilema etika. Intinya kalau dia kasus dilema etika, itu kasusnya akan berhubungan dengan moral orang-orang yang berhubungan di dalam kasus tersebut. Kalau kita sudah berbicara masalah hukum, berarti itu sudah masuk di bujukan moral. Ya, jelas sekali ya Bu, terima kasih banyak untuk itu. Nah, jadi selama ini dalam pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi apakah tadi bujukan moral ataukah dilema etika, Ibu tetap memperhatikan 9 langkah itu meskipun tidak semuanya diambil ya Bu. Oke. Untuk selanjutnya pertanyaan saya begitu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 hal yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, jika kasusnya keduanya sama-sama benar, berarti dia masuk dilema etika ya? Iya, betul sekali. Kalau masuk di dilema etika, biasanya dia yang sulit ya, karena berhubungan dengan orang yang banyak. Yang pastinya kalau kita sudah berada di dilema etika, yang pertama kita harus menentukan paradigma apa yang berlaku pada kasus tersebut. Apakah dia paradigmanya individu melawan masyarakat, atau kebenaran
sudah menentukan, misalnya ada kasus nih, dia masuk di paradigma keadilan melawan rasa kasihan. Biasanya itu banyak di sekolah ya. Apalagi kalau kita berhubungan dengan guru, kita mau menerapkan aturan, misalnya ya harus datang ke waktu jam 8 ya, misalnya jam 8 ya, ya kita mau semuanya harus datang di jam 8, tetapi di satu pihak ada guru yang kebetulan mungkin punya anak kecil atau punya berbagai urusan keluarga yang menyebabkan dia tidak bisa hadir di tepat di jam 8. Otomatis kita akan ketemu dengan persoalan harus adil ataukah kasihan dengan guru tersebut ya. Setelah kita menentukan paradigma, biasanya kita punya kita menentukan resolusinya, bagaimana apa yang harus dilakukan, apakah kita pakai berpikirnya berdasarkan hasil akhir kan, atau kita berpikirnya berdasarkan peraturan kan, atau berpikirnya berdasarkan rasa kasihan kita kepada orang yang masuk di dalam kasus tersebut. Biasanya saya kalau dalam mengambil keputusan tersebut, saya tidak secara langsung saya menentukan keputusan tersebut. Kita ada yang namanya opsi trilema ya. Opsi trilema itu kita mengambil opsi dari pihak-pihak lain. Seperti misalnya sebagai kepala sekolah, keputusan tidak harus berada di saya. Ada wakasek, ada wakil kepala sekolah, dan ada guru-guru senior, mau guru senior atau guru-guru yang lain. Yang jelasnya ada masukan-masukan dari mereka yang menjadi bahan buat kita mengambil keputusan. Itu yang saya anggap sebagai opsi trilema. Dari diantara dua pilihan, antara menetapkan dia itu harus sesuai aturan kah, atau mempertimbangkan rasa kasihan. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, saya ngambil opsi itu, mengambil masukan-masukan dari beberapa orang yang ada di sekolah. Setelah itu baru kita eksekusi apa yang akan kita lakukan, bagaimana menghadapi guru yang mengalami masalah tersebut. Biasanya demikian. Jadi bisa saya simpulkan Bu, yang pertama yang kita lakukan yang menentukan paradigmanya. Setelah itu kalau memang sulit maka ada opsi trilema yang dipakai, dan kemudian melibatkan kolaborasi dengan beberapa pihak wakasek atau bahkan guru-guru yang memiliki saran yang bermanfaat untuk itu. Kemudian barulah diolah keputusannya. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini tentang kasus dilema etika tadi? Ya, biasanya di kasus dilema etika ketika saya menghadapi kasus seperti itu ya, contoh lagi ya, misalnya yang tadi kebenaran melawan Rasa kasihan. bukan kebenaran, keadilan melawan rasa kasihan. Kalau kebenaran itu melawan kesetiaan. Kalau kita berbicara di keadilan melawan rasa kasihan menghadapi guru yang memiliki banyak urusan hingga menyebabkan dia tidak bisa hadir di sekolah, biasanya kalau saya cari info dulu ya, kita konfirmasi dulu, hingga kemudian setelah proses konfirmasi berlangsung, kalaupun itu tidak bisa terselesaikan, itu lagi kita minta pendapat, saran dari orang-orang yang berada di sekitar orang yang mengalami kasus tersebut dan berada di lingkungan sekolah, termasuk wakasek, guru-guru, pokoknya semua yang terlibat atau berkaitan langsung dengan guru tersebut. Setelah masukan-masukan ada, biasanya kami atau saya pribadi itu melakukan panggilan secara pribadi untuk mengetahui apa yang menyebabkan guru tersebut tidak bisa hadir tepat waktu di sekolah. Dan sepertinya setelah sebuah masalah dilakukan pendekatan personal, akan menimbulkan perubahan. Mereka akan berusaha untuk mengikuti apa yang sudah disepakati dan apa yang sudah menjadi aturan sekolah ketika memang kita sudah melakukan pendekatan secara personal. Karena selama ini mungkin mereka berpikir, ya sudahlah, saya mau datang atau tidak datang atau tidak juga diperhatikan. Kalau kita melakukan pendekatan personal dengan
anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif? Ya, yang paling efektif itu kolaborasi. Ya, kenapa saya bilang kolaborasi? Karena semua masalah yang berhubungan dengan dilema etika ketika kita diskusikan, kita bicarakan dengan orang-orang yang berhubungan dengan kasus tersebut, biasanya bisa terselesaikan. Karena untuk hal yang bersifat moral, ketika kita melibatkan banyak orang, biasanya orang-orang yang mengalami masalah dengan persoalan moral akan ada perubahan kesadaran ketika kita melibatkan orang banyak, saling berdiskusi, memberikan masukan, memberikan solusi dan sebagainya. Ya, jadi intinya apapun itu selalu lakukan kolaborasi. Ya, betul. Kolaborasi dalam diskusi dan apapun itu. Oke Bu, terkait dengan masalah yang Ibu jelaskan dari awal, nah ini yang poin penting yang saya mau tanyakan. Selama pengambilan keputusan dalam kasus hal dilema etika, tantangan apa yang Ibu hadapi selama ini? Yang selama ini saya hadapi biasanya hanya di persoalan karena guru tersebut sudah terlalu lama berada di zona nyaman. Iya. Mereka merasa sulit untuk melakukan perubahan yang lebih baik, tapi saya rasa bukan berarti mereka tidak bisa. Hanya mereka memang butuh untuk diberikan kesempatan melakukan perubahan-perubahan. Itu saja. Jadi mengeluarkan orang dari zona nyaman itu tidak mudah. Untuk berjuang. Iya, oke Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu pada saat ingin menyelesaikan sebuah kasus? Kalau menghadapi misalnya kasus apakah itu dilema etika atau apapun itu, apakah Ibu punya tata kelola tersendiri atau bahkan jadwal misalnya untuk menyelesaikan kasus A atau kasus B? Kalau tata kelola atau jadwal tertentu sebenarnya tidak selalu dijadwalkan, tetapi dia berproses dengan sendirinya. Ada langkah-langkah yang memang biasanya saya lakukan step by step. Misalnya kalau ada yang bermasalah, kita konfirmasi dulu, cari fakta-fakta dan keterangan-keterangan dulu. Setelah itu kita adakan diskusi, setelah itu mungkin ada pemanggilan secara personal, setelah itu mungkin kita diskusi lagi dan sebagainya sampai kita menemukan jalan keluar dari persoalan tersebut. Jadi untuk jadwal atau tata kelola tidak ada yang tergantung Bagaimana bagaimana kasusnya. tergantung bagaimana kasusnya. Pun kalau dibilang jadwal tertentu sebenarnya tidak sih, karena dia secara otomatis berproses berdasarkan tahapan, terjadwal secara otomatis. Oke, terkait itu sebenarnya ini sudah terjawab dari pemaparan Ibu, tapi saya mau dengar langsung secara langsung ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, selama ini dalam mengambil keputusan ada banyak hal ya yang mempermudah. Yang pertama adanya wakasek yang memiliki pemikiran yang luas, yang memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan, sehingga membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, adanya kerjasama dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah, di mana ada beberapa guru yang kadang memberikan masukan kalau menghadapi kasus seperti ini kita sepertinya harus seperti ini. Jadi intinya kalau untuk menyelesaikan permasalahan, faktor kerjasama dan adanya orang-orang yang memang memiliki pemikiran yang luas, pemikiran yang selalu berusaha untuk melakukan yang baik. Itu yang menjadi faktor yang bisa membantu saya selama ini dalam mengambil keputusan. Nah ini yang terakhir Bu. Dari semua pemaparan kasus-kasus atau bahkan yang pernah kita hadapi selama menjadi pemimpin, pembelajaran apa yang Ibu bisa ambil dari pengalaman selama ini sebagai pemimpin? Iya, dalam menyelesaikan kasus. Ya, dalam menyelesaikan kasus saya tiba pada keputusan bahwa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu kita perlu adanya kolaborasi, kerjasama tim. Karena sekolah itu saya anggap sebagai satu organisasi ya. Jadi kalau dalam satu organisasi tim kerjanya semua bekerja sama, saya yakin bahwa setiap kasus pasti bisa diselesaikan dengan memberikan hasil yang baik untuk semua, bukan cuma baik untuk satu dua
dan memberikan dampak yang positif untuk semua yang ada di sekolah. Oke Bu, terima kasih untuk penjelasannya, sangat luar biasa, dan saya sampai pada kesimpulan dalam pengambilan keputusan itu tidak dilakukan serta-merta, tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Mungkin apakah memakai dalam 9 langkah ataukah opsi penilaian nantinya, tapi intinya selalu ada kolaborasi di dalamnya. Betul. Ya. Terima kasih banyak Bu waktunya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya Pak, memberikan kami kesempatan untuk melakukan wawancara. Sama-sama. Ya, sebenarnya wawancara ini dilakukan untuk pemenuhan tugas kami di Guru Penggerak untuk demonstrasi kontekstual Pak, untuk menggali bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan terhadap beberapa kasus yang dihadapi selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini. Siap. Ya, dimulai ya Pak pertanyaannya. Oke. Jangan yang sulit-sulit. Siap. Dan Pak. Oke. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus-kasus yang terjadi selama Bapak memimpin sekolah ini? Apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Jujur Bu Esti, sebagai kepala sekolah di sini saya sebenarnya masih baru, tapi adalah beberapa kasus. Ketika terjadi kasus, cara yang saya lakukan adalah bagaimana mengidentifikasi dulu kasus itu, memahami dengan baik masing-masing dari kasus itu. Kemudian saya komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kasus tersebut. Jika kasus keduanya benar tapi tidak saling bertentangan, ya, maka itu disebut sebagai dilema etika. Ya. Dilema etika ataupun kasus yang salah satunya benar, yang lainnya salah, inilah yang disebut rujukan moral. Jadi kalau dua-duanya dilema etika, tapi kalau satunya benar, satunya salah, ya itulah yang jadi rujukan moral. Ya. Seperti itu mungkin. Ya. Oke, terima kasih Pak untuk itu. Jadi ini dilihat dari bagaimana kasus itu, apakah kedua-duanya benar atau yang Ya, satunya benar salah atau satunya salah, benar, untuk ya. mengidentifikasi ya Pak. Kalau untuk mengidentifikasi perlu komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Itu yang penting. Oke, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini apabila ada kepentingan yang sama-sama benar atau biasa kita sebut dengan dilema etika, bagaimana kebijakan yang Bapak ambil? Untuk kasus yang demikian, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama dengan tersebut, membentukkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau orang banyak, Ya. mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau yang akan datang. Itu yang menjadi pertimbangan. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan, terutama untuk kepentingan orang banyak ya Pak dalam pengambilan Apakah ini keputusan. kepentingan satu pihak atau untuk kepentingan orang banyak, ataukah saat ini ataukah tidak akan datang. Itu semua menjadi pertimbangan. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya dari kasus-kasus ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk memecahkan misalnya sebuah kasus? Apa langkah-langkah Bapak yang atau prosedur yang Bapak tempuh untuk menyelesaikan sebuah kasus? Ya, tentu dalam penyelesaian itu yang pertama itu yang kita harus perhatikan tentang mengenai kebenarannya dan bagaimana mudaratnya atau manfaatnya, itu yang utama. Kemudian selanjutnya mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berkaitan dengan peserta didik berdasarkan prinsip
berpikir berbasis hasil akhir, maka berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli itu harus pelan. Tahap berikutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan berusaha menemukan peluang di dalamnya. Lalu kita buatlah keputusan. Jadi Pak, ini saya bisa simpulkan ya dalam pengambilan keputusan dari kasus yang Bapak hadapi selama jadi pemimpin. Yang pertama itu mengetahui dulu kebenarannya. Setelah itu apakah ini berdampak untuk orang banyak atau apakah ini ada nilai kebajikan, rasa kasihan di dalamnya atau apa? Bagaimana mudaratnya? Iya. Betul sekali Bu. Saya kira Bu Esti sudah pantas untuk menjadi kepala sekolah yang Iya, siap Pak. Oke, dan selanjutnya Pak yang saya mau ketahui hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi. Apa hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, hal yang paling efektif itu adalah bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada pihak terkait dengan kasus itu, bisa menerima dan bisa menjalankan keputusan itu, dan terkadang menjalankan keputusan itu, dan terkadang itu menjadi sebuah tantangan buat seorang pemimpin. Bagaimana meyakinkan orang, bagaimana berusaha bahwa orang itu bisa menerima dengan keputusan. Tentu dengan pertimbangan tadi itu, bagaimana mudaratnya ininya, kan tidak serta-merta ya pihak yang kita apa istilahnya atau kasus yang kita tangani itu tidak terbentuk di salah satu. Jadi yang paling utama itu bagaimana mereka meyakinkan bisa menerima mereka menjalankan. Ini yang paling efektifnya bagaimana semua kalangan bisa menerima keputusan itu. Ya, apa untuk selanjutnya yang saya ingin tahu, apakah dalam pengambilan keputusan ini atau dalam menyelesaikan kasus, Bapak punya tata kelola tersendiri atau jadwal tersendiri pada saat ada kasus misalnya, oh ini nanti diselesaikan atau ada terjadwal? Mengenai penyelesaian kasus tentu itu untuk jadwal ya tidak ada juga jadwal. Tentu ada prioritas bahwa ini kasus harus secepatnya terselesaikan atau ini kasus memang butuh lagi penggalian yang lebih dalam. Jadi kalau disimpulkan bahwa apakah ada jadwalnya itu tidak jadwal. Tapi kasus mana yang prioritas untuk diselesaikan, bahkan kalau perlu tidak usah panjang-panjang, begitu muncul kasusnya bisa diselesaikan selesai. Begitu. Berarti dalam penyelesaian, saya bisa simpulkan ini dalam penyelesaian sebuah kasus itu ada some of kasus itu harus on the spot, harus ada metode, harus memang digali tergantung berat tidaknya sebuah kasusnya. Ketika kasus itu memang harus digali dari beberapa unsur-unsur terkait, dan kalau seandainya itu on the spot misalnya selesaikan di tempat. Iya Pak, oke. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan apabila Bapak ada kasus yang terjadi misalnya? Ya, tentu hal-hal yang mempermudah itu adalah ulangi coba begini Pak, saya ulangi ya pertanyaannya. Kalau misalnya dalam situasi di mana Bapak memimpin terus ada kasus, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Bapak untuk menyelesaikan kasus ini? Oh iya, tentu ada. Misalnya seorang pemimpin kan kita didampingi oleh beberapa wakase dosa. Tentu itu semua sangat membantu, apalagi kalau mereka bisa menyelesaikan sebelum sampai sama saya, jadi hanya laporan yang sampai itu memudahkan sekali. Kepala sekolah
itu terbantu dengan orang-orang yang sampingnya. Banyak kasus kepala sekolah hanya dapat laporan saja, kasusnya sudah selesai. Ini sangat mudah. Ya, jadi kesimpulannya adalah kolaborasi ya Pak. Kolaborasi. Betul. Memang sudah pantas dari kepala sekolah. Asik. Jadi harus ada tim yang mengusung segalanya. Iya, terakhir nih Pak, Ya. terakhir ya, pertanyaan terakhir. Dari semua kasus yang pernah Bapak tangani selama menjadi pemimpin dari mana itu, saya mau tahu pembelajaran apa yang Bapak ambil dari pengambilan keputusan Bapak dalam menghadapi sebuah kasus. Ya, pelajaran yang diambil yang bisa saya ambil adalah dalam mengambil sebuah keputusan kita perlu mengidentifikasi, harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian ya, apakah itu benar lawan benar atau benar lawan salah. Nah, paradigma yang kita pilih menjadi sebuah keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa kalau kita mungkin seperti itu. Ya. Atau sudah mengerti? Kalau belum, Begini Pak, saya bisa tarik kesimpulannya. berarti saya terbantu. Jadi pembelajaran yang Bapak ambil selama dalam pengambilan keputusan itu intinya harus berpihak sama peserta didik Betul. atau murid. Iya. Kan kita di lingkungan sekolah ya Pak, jadi harus dipandang dari segi siswa dulu kalau ini berkaitan dengan peserta didik. Ya, itu yang saya maksud. Oke Pak, saya pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya Pak, sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak sekali. Saya juga terbantu ini dengan ternyata ya, selama ini ada yang saya jalankan, tapi ternyata ya bagaimana ya berjalan begitu saja dengan QST data penanyaman. Saling berbagi ya Pak dan saling membantu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Ya, sukses ya. Iya. Menjalankan